Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh soal TARL ya, untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi UKPPG, terutama pada uji tertulis PPG Prajabatan ya, terutama di tahun 2023. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke soalnya ya. Ya, teman-teman harus tahu dulu ya tentang TARL itu apa ya. Jadi TARL itu kepanjangan dari Teaching at the Right Level. Jadi pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat atau levelnya. Jadi bukan didasarkan pada jumlah kelas atau tingkatan kelas, tapi berdasarkan level kemampuan peserta didik. Nah, ini bisa dikelompokkan guru di awal ya, di awal ketika sebelum melaksanakan diskusi. Jadi dilakukan pretest dulu, kemudian setelah itu guru bisa mengelompokkan berdasarkan level mahir dan kurang mahir kayak gitu. Yuk lanjut ya, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke soal nomor 1. Capaian pembelajaran CP kimia pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan ada alternatif. Pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Tujuan pembelajaran HOTS ya pada materi pemanasan global yang dapat diambil dari CP tersebut adalah: 1. Menyimak tayangan video, siswa mau menyebutkan dampak pemanasan global di bumi dengan tepat. 2. Melalui eksperimen sederhana, siswa mau menampilkan dampak dari pemanasan global dengan benar. 3. Melalui siaran podcast, siswa mau menceritakan kembali pengalaman warga yang terdampak pemanasan global dengan lancar. 4. Melalui kegiatan proyek, siswa mampu menganalisis atau menghasilkan ya poster pemanasan global dengan menarik. 5. Melalui memeriksa film ya, itu ya maksudnya ya, siswa mampu menilai tindakan manusia yang dapat meningkatkan pemanasan global dengan jelas ya. Di sini opsinya ada A, B, C, D, E ya. Menurut teman-teman yang mana? Coba dijawab dulu, di pause dulu. Oke teman-teman, udah di pause berarti udah dapat jawabannya ya. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya untuk pembahasan soal nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. D itu berarti 2, 4, dan 5 ya. 2, 4, dan 5. Saya lingkarin dulu 2, 4, dan 5. Jadi melalui eksperimen sederhana, oke bener ya. Kemudian melalui kegiatan proyek, menghasilkan poster menarik. Kemudian melalui pemeriksaan film, mampu menilai tindakan manusia. Itu kan nanti berpikir tingkat tinggi kan ya, HOTS kan. Bagaimana tanggapan siswa terkait dengan apa yang telah dia lihat. Kemudian menilai tindakan manusia tersebut ketika melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan pemanasan global. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Yuk kita tengok pembahasannya. Kata kerjanya di sini teman-teman ya, ada menghasilkan, menampilkan, menilai ya. Menghasilkan, menampilkan, menilai. Ini ada pada kata kerja C4 sampai C5. Coba di sini kategorinya adalah HOTS ya. C4 sampai C5, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta ya. Tabel untuk ini ya, kata kerja operasional ranah kognitif menurut Anderson Cadwell. Ini teman-teman bisa pelajari aja kata kuncinya aja ya teman-teman ya, yang sekiranya teman-teman itu bisa paham, karena memang belajar taksonomi Bloom kayak gini itu tidak 1-2 hari aja, tapi harus sering latihan. Jadi teman-teman misal mencontohkan itu maksudnya kemana ya, C1 atau C2 ya kayak gitu kan ya. Memberikan contoh itu berarti istilahnya apa teman-teman? Berarti kan kayak menyebutkan kan. Kalau menyebutkan itu kan kemampuan untuk mengingat ya. Mengingat itu kan berarti yang C1. Kemudian kalau menerapkan itu C2 ya. Kalau misal yang kayak menganalisis, membedakan kayak gitu adalah C4 kayak gitu. Kemudian kalau menyimpulkan berarti C5. Kemudian kalau menciptakan ya,
itu adalah C6. Kemudian kalau menjelaskan, kemudian bukan menyimpulkan, menjelaskan, kemudian memperkirakan, mengklasifikasikan, itu pasti adalah C2 kayak gitu teman-teman. Saya biasanya gitu. Jadi saya ambil 3 kategori aja tiap C tiap tiap ya C1, C2, C3 itu ya masing-masing ya, itu 3. Jadi teman-teman biar bisa bedain nanti. Itu. Yuk lanjut ya. Ini teman-teman pahami aja ini. Dipahami betul-betul ya teman-teman ya. Lanjut loh, soal nomor 2 ya. Bu Aisyah ingin menurunkan TP dari CP Fisika kelas 10, yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Bagaimana cara Bu Aisyah menurunkan TP dari CP di atas? Caranya Bu Aisyah bagaimana teman-teman ya? TP menjadi CP ya, tujuan pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran. Nah, 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis. Oh, ini ternyata menurunkan TP dari CP, teman-teman. Sorry tadi ya, maaf ke. Jadi, menurunkan TP dari CP. Berarti CP yang dulu nanti baru diturunkan jadi TP. Maksudnya gitu, teman-teman. Bagaimana caranya Bu Aisyah? Oke. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkungan materi pada CP. Yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis asesmen diagnostik awal siswa sesuai materi yang ada di CP. Yang kelima merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis diagnostik akhir materi yang ada di CP. Ya, jawabannya mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Yuk, yang mana? Yuk, pause dulu silakan. Yuk, jawaban yang tepat sini adalah yang B teman-teman ya. B itu 1, 2, dan 3. Jadi untuk menurunkan TP dari CP, langkah yang kita lakukan adalah merumuskan ini dulu teman-teman. Bisa langsung merumuskan dari CP ya. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi atau lingkup materi pada CP, itu bisa. Kemudian merumuskan berdasarkan elemen CP, itu juga boleh ya. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Penjelasannya lebih lengkap gini teman-teman ya. Alternatif merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa tadi yang sudah saya sebutkan ya. Berarti ada 3 alternatif tadi. Tujuan pembelajaran secara langsung dari CP, kemudian merumuskan atau menganalisis terkait dengan kompetensi dan lingkup materinya dari CP itu sendiri, kemudian bisa berdasarkan lintas elemen CP gitu ya. Yuk lanjut teman-teman soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada panjang ya teman-teman ya. Perhatikan tujuan pembelajaran TP di bawah. Tujuan pembelajaran ya. Siswa mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bentuk bilangan berpangkat. Berdasarkan TP di atas, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang paling tepat digunakan adalah. Jadi 1 ada contoh ini ya teman-teman, contoh di sini untuk menentukan tujuan pembelajaran. Ini ada kriteria siswa mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bentuk bilangan pangkat. Kemudian di sini ada butir penilaiannya ya, atau rubrik penilaiannya ada kurang, cukup, baik, sangat baik, sama sekali tidak mampu menuliskan, kurang ya. Dan kalau cukup sudah mampu menuliskan tapi masih bingung atau masih terdapat kesalahan ketika mengubah dalam bilangan perpangkat. Kemudian kalau baik itu mampu menuliskan perkalian namun sedikit ada kesalahan. Kemudian kalau sangat baik berarti memang tidak ada kesalahan dan bisa menuliskan dengan benar ya. Kemudian kalau contoh yang kedua itu kalau tujuan pembelajarannya di sini tertulis ya. Bentar. Oh ini. Oh ini double teman-teman ya, bentar. Ini aja. Kalau contoh yang kedua itu udah ada tujuan pembelajarannya, kemudian di sini ada KKM-nya berapa ya, KKM di mata pelajaran itu 75, kemudian nilai kualitatifnya adalah B. Oh kualitatif ya teman-teman, kualitatif, oh benar kualitatif.
kan sini B, nilainya B berarti baik, kemudian kalau C berarti kurang, kayak gitu kan. Cukup kalau D kurang. Yuk, nah ini kalau contoh yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran, siswa mampu menuliskan perkalian berulang menjadi bentuk bilangan berpangkat. Kemudian kalau kurang, range-nya berapa teman-teman ini? Karena kalau misal jumlahnya 100 ya, dari interval 100 berarti di sini kurang 10 sampai 45, kemudian cukup 46 sampai 75, baik 76 sampai 85, sangat B 86 sampai 100. Nah, ini juga ada indikator. Jadi di nilai kurang, jadi di kriteria kurang itu range-nya berapa, kemudian indikatornya apa. Nah, ini harus jelas teman-teman ya. Kalau untuk menentukan asesmen paradigma baru, terutama di tujuan pembelajaran ini tepat ya, dari ketiga contoh itu yang benar adalah yang C teman-teman ya, karena KKTP ya tadi itu tujuan pembelajaran itu sebenarnya kan menjadi acuan guru untuk menentukan nanti siswa naik ke level berikutnya atau tidak, kayak gitu kan, udah memenuhi belum, udah sampai belum, udah bisa menguasai belum anak-anak, kayak gitu kan. Jadi penentuan KKTP itu dapat dilakukan dengan menurunkan indikator dari tujuan pembelajaran dan menentukan nilai kualitatif maupun kuantitatif dari indikator tersebut. Jadi harus jelas, misal kriterianya dari sangat baik ke kurang, juga itu range-nya berapa, intervalnya berapa, nilainya maksimal minimalnya, kemudian masing-masing kriteria juga nanti ada indikatornya. Siswa dikatakan sangat baik, bisa melakukan perpangkatan, menuliskan perkalian berulang menjadi bentuk pangkat itu bagaimana, kemudian kalau cukup bagaimana, kurang bagaimana, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita sudah selesai teman-teman di bagian akhir. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate dari saya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semangat terus bagi para pejuang PBG ya teman-teman, kita berjuang bersama di sini. Semoga nanti tetap istiqomah ya. Nanti doakan teman-teman, jangan lupa pokoknya support terus biar nanti aku tetap semangat untuk upload video ya. Nanti insyaallah akan upload video terus ya, nanti terkait dengan persiapan teman-teman untuk UKPPG uji tertulis ya, untuk PPG Prajabatan tahun 2022 ataupun 2023 ya teman-teman. Udah ya, saya akhirnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you in the next video.